Sungguh mantap, top Markoto pernyataan Coach Kluivert. Patrick Kluivert janji pecahkan rekor, akhiri 44 tahun tanpa kemenangan lawan Australia. Setelah lebih dari 4 dekade, timnas Indonesia siap menulis sejarah baru. Patrick Kluivert bertekad membawa kemenangan pertama atas Australia yang telah lama dinantikan. Seperti apakah persiapannya? Pantas jika disebut Super Kapten Indonesia layaknya Kapten Amerika. Di balik harapan 280 juta penduduk, Jay Itzes tak gentar menatap sejarah timnas Indonesia. Meski harapan besar ada di pundaknya, Jay Itzes tetap tenang dan percaya diri. Ia siap membawa timnas Indonesia meraih kejayaan. Mampukah timnas Indonesia merubah sejarah? Tidak ada badai, tidak hujan jelang pertandingan. Pelatih Australia peringatkan bahaya mengerikan bagi timnya jika meremehkan Indonesia. Jangan anggap enteng timnas Indonesia, ini kata pelatih Australia menjelang laga sore nanti. Pak Sumarji infokan kondisi timnas di hari H. Prediksi bisa jadi mengejutkan, 4 pemain timnas Indonesia yang mungkin dicoret jelang laga lawan Australia. Menyambut duel besar, stok gelandang tipis dan Hernando apakah siap jadi kiper ketiga? Siapa yang akan tereliminasi? Marcelino Ferdinand jadi pusat perhatian media Inggris. Ada apa jelang Indonesia versus Australia? Sorotan besar dari media Inggris, apa yang membuat Marcelino begitu istimewa menjelang laga akbar ini? Jelang laga akbar penuh dengan keseruan taktikal, Jay Itzes kobarkan semangat dan berikan pesan berkelas untuk pemain baru timnas Indonesia, jangan takut menunjukkan potensimu. Menjelang laga besar, Jay Itzes mengingatkan para pemain baru untuk percaya diri dan bermain lepas di lapangan. Seperti apakah kekuatan chemistry yang dibangun Bang Jay? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh mantap, top Markoto pernyataan Coach Kluivert. Patrick Kluivert janji pecahkan rekor, akhiri 44 tahun tanpa kemenangan lawan Australia. Setelah lebih dari 4 dekade, timnas Indonesia siap menulis sejarah baru. Patrick Kluivert bertekad membawa kemenangan pertama atas Australia yang telah lama dinantikan. Seperti apakah persiapannya? Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert janji bakal membawa skuad Garuda memecahkan rekor 44 tahun tanpa kemenangan atas Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis (20 Maret 2025). Jelang menghadapi laga ini, timnas Indonesia sebenarnya memiliki modal bagus. Pasalnya dalam laga sebelumnya tim Merah Putih meraih kemenangan atas Arab Saudi. Bahkan di bawah kepelatihan baru Patrick Kluivert ini, skuad Garuda juga mendapat tambahan pemain anyar. Tak tanggung-tanggung, ada 4 pemain naturalisasi yang sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Tambahan pemain naturalisasi ini bahkan lengkap dari tambahan kiper Emil Audero, bek Dan James, gelandang Joy Pelupes, dan Ole Romenyi sang penyerang. Timnas Indonesia memang mendapat banyak tambahan pemain. Akan tetapi laga melawan Australia tak akan mudah. Apalagi skuad Garuda memiliki catatan kurang bagus saat bertemu tim berjulukan Socceroos ini. Dalam pertemuan leg pertama, Jay Itzes dan kawan-kawan memang menahan imbang Australia 0-0 pada September lalu. Namun tim Merah Putih memiliki catatan belum pernah menang melawan Australia sejak 1981. Terakhir kali timnas Indonesia menang atas Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 1982 yang bergulir pada 30 Agustus 1981.
Kala itu timnas Indonesia menang 1-0 atas Australia dan satu-satunya gol dicetak oleh Risdianto pada menit ke-88. Menatap Australia, Patrick Kluivert mengakui bahwa timnya memang tak memiliki waktu cukup banyak untuk persiapan. Pasalnya, para pemain timnas Indonesia baru berkumpul pada 16 Maret 2024 dan latihan pertama baru berlangsung Selasa. Walaupun persiapan tak panjang, tetapi Patrick Kluivert tetap percaya diri. Mantan pemain Barcelona tersebut bahkan siap meraih kemenangan pertama atas Australia setelah terakhir kali tahun 1981. Sudah lama sekali, ujar Patrick Kluivert dalam konferensi pers jelang lawan timnas Australia. Ya, besok kami akan berusaha meraih kemenangan pertama setelah sekian lama, ucapnya. Mantan pelatih timnas Curaçao ini mengatakan bahwa ia telah menantikan laga debutnya bersama tim Merah Putih. Pelatih berusia 48 tahun tersebut bahkan berjanji akan membawa timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Kami menantikan pertandingan ini, kata Kluivert. Kami datang untuk mendapatkan hasil yang bagus. Seperti yang sudah dikatakan Jay, kami siap berjuang untuk negara kami dan mendapatkan hasil yang baik. Mantan pemain timnas Belanda tersebut mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan para pemain. Untuk itu, ia siap menghadapi Sotjero Os dalam laga nanti. Ia menekankan bahwa siap menunjukkan yang terbaik dalam laga nanti. Kami bisa banyak berbicara dan mendiskusikan banyak hal, tuturnya. Tapi besok di lapangan kami harus menunjukkan apa yang kami mampu, pungkasnya. Pantas jika disebut Super Kapten Indonesia layaknya Kapten Amerika. Di balik harapan 280 juta penduduk, Jay Itzes tak gentar menatap sejarah timnas Indonesia. Meski harapan besar ada di pundaknya, Jay Itzes tetap tenang dan percaya diri. Ia siap membawa timnas Indonesia meraih kejayaan. Mampukah timnas Indonesia merubah sejarah? Kapten timnas Indonesia Jay Itzes menegaskan bahwa dia tak merasa tertekan dengan adanya 280 juta harapan di pundak skuad Garuda. Dia justru termotivasi untuk mengukir sejarah. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis (20 Maret 2025). Laga ini menjadi pertandingan penting buat timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini tim Merah Putih berada di peringkat ketiga Grup C dengan mengemas 6 poin. Jay Itzes dan kawan-kawan hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi runner-up Grup C dengan 7 angka. Seperti diketahui, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up Grup C ini nanti berhak lolos secara otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Situasi ini membuat pencinta sepak bola Indonesia memiliki harapan besar agar timnas Indonesia bisa langsung lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini tim asuhan Patrick Kluivert dihuni banyak pemain bagus dari Mads Hilgers hingga Ole Roemeny. Kehadiran para pemain bagus ini membuat mimpi yang sebelumnya terlihat jauh dan mustahil untuk dicapai jadi terlihat memiliki harapan. Walaupun demikian, misi ini tak akan mudah karena Arab Saudi, Bahrain,
Bahkan Cina yang berada di posisi juru kunci grup saat ini juga memiliki 6 poin alias sama dengan timnas Indonesia. Jay Itzes menanggapi harapan besar yang ada di pundak timnas Indonesia ini. Pertanyaan yang sangat bagus, bagaimana saya menghadapinya? Saya hanya mencoba fokus pada tugas saya sehari-hari, apa yang harus kami lakukan hari ini, ujar Jay Itzes dalam konferensi pers jelang melawan Australia Rabu (19 Maret 2025). Kami memiliki latihan. Kami membahas apa yang penting dengan staf, berbicara tentang apa yang harus kami lakukan, serta berdiskusi di antara para pemain tentang apa arti pertandingan ini bagi kami. Ucapnya, saya tidak mengharapkan apapun selain yang terbaik dari kami besok seperti yang telah kami tunjukkan di setiap pertandingan sejauh ini ketika kami mewakili negara, tegasnya. Lebih lanjut, pemain Venezia FC itu percaya diri timnas Indonesia bakal bisa meraih hasil terbaik melawan Australia. Pasalnya, tim Merah Putih juga baru saja mendapatkan amunisi baru yakni ada 4 pemain naturalisasi yang dipastikan bergabung. 4 pemain tersebut adalah Ole Romeni, Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dan James. Menurut Jay Itzes, kehadiran para pemain baru ini tentu saja akan sangat membantu para pemain yang mengincar kemenangan. Ini adalah apa yang telah saya katakan sebelumnya tentang para pemain baru. Sangat penting bagi semua orang untuk memahami bahwa kami berjuang dan mewakili negara kami, kata Jay Itzes. Pemain berusia 24 tahun tersebut pun mengaku tak merasa tertekan dengan harapan besar yang ada di pundak para pemain timnas Indonesia saat ini. Pasalnya, masyarakat Indonesia mengharapkan skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal di setiap laga nantinya. Tim Merah Putih masih memiliki 4 laga sisa di putaran ketiga ini. Jay Itzes menekankan bahwa saat ini dia tak merasa tertekan tetapi justru termotivasi. Ada 280 juta orang berada di belakang kami dan ya, kami juga merasakannya, ungkap Jay Itzes. Itulah mengapa sejujurnya bagi saya pribadi ini bukanlah tekanan ekstra. Saya hanya merasakan dukungan ekstra dari semua orang sehingga saya pikir ini akan memberi kami dorongan ekstra seperti yang telah terjadi sejauh ini. Mudah-mudahan dan saya sangat yakin di tahun-tahun mendatang kami dapat membawa Indonesia ke Piala Dunia, tuturnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see. Tidak ada badai, tidak hujan jelang pertandingan. Pelatih Australia peringatkan bahaya mengerikan bagi timnya jika meremehkan Indonesia. Jangan anggap enteng timnas Indonesia, ini kata pelatih Australia menjelang laga sore nanti. Jangan pernah meremehkan timnas Indonesia. Pelatih Australia ungkap bahaya besar di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga krusial antara timnas Indonesia dan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Australia, Tony Popovich, justru memperingatkan timnya agar tidak meremehkan kekuatan Indonesia. Laga yang akan digelar di Sydney pada Kamis sore ini akan menjadi ajang yang penuh ketegangan, karena Popovich tahu persis Indonesia bisa jadi ancaman besar. Meski secara peringkat Australia jauh lebih unggul. Apa yang bikin Popovich khawatir? Meskipun Indonesia di atas kertas kalah kelas, Popovich mengingatkan bahwa kekuatan timnas Indonesia harus diwaspadai. Kami bermain imbang 0-0 di pertemuan pertama. Itu adalah bukti bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan hebat, ungkap Popovich. Jangan lupa,
Indonesia baru saja mengejutkan dunia dengan mengalahkan Arab Saudi di pertandingan terakhir yang membuat Popovic semakin hati-hati. Popovic pun mengungkapkan bahwa banyak pihak yang kini menganggap Australia akan dengan mudah menang, namun harapan itu bisa jadi bumerang. Timnas Indonesia yang semakin matang bisa menjadi batu sandungan besar bagi impian Australia lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak ada alasan untuk meremehkan Indonesia. Mereka sudah membuktikan kualitas mereka, ujar Popovic dengan serius. Namun di tengah ancaman besar dari Indonesia, ada satu hal yang membuat Popovic merasa puas ekspektasi tinggi dari pendukung Australia. Dengan fans yang mengharapkan timnya tampil maksimal, Popovic merasa semakin termotivasi. Kami ingin semua publik Australia ada di belakang tim. Dukungan mereka akan sangat penting bagi kami dalam pertandingan besok, tambah Popovic. Bagi Popovic, keberhasilan tim bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal bagaimana tim mendapatkan dukungan penuh dari publik. Seiring laga yang semakin mendekat, semua mata kini tertuju pada pertandingan seru ini, yang diprediksi bakal berlangsung dengan ketat dan penuh kejutan. Apakah timnas Indonesia akan mengejutkan dunia sekali lagi, ataukah Australia akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya di kandang mereka? Jangan lewatkan pertandingan ini, karena bisa jadi momen bersejarah yang akan mengubah segalanya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you. Pak Sumarji infokan kondisi timnas di hari H. Prediksi bisa jadi mengejutkan, 4 pemain timnas Indonesia yang mungkin dicoret jelang laga lawan Australia. Menyambut duel besar, stok gelandang tipis dan Hernando apakah siap jadi kiper ketiga? Siapa yang akan tereliminasi? Prediksi 4 pemain timnas Indonesia yang dicoret untuk laga lawan Australia, Patrick Kluivert yang putuskan. Patrick Kluivert baru akan memutuskan 4 pemain yang dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk lawan Australia setelah official training dalam kurung OT. Hal ini dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Belum 23 pemain yang akan didaftarkan dalam kurung untuk laga lawan Australia. Baru akan nanti malam atau besok pagi diketahui, kata Sumarji. Masih akan dilihat lagi kondisi 29 pemain yang dibawa setelah OT, tambahnya. Timnas Indonesia melakukan OT di Sydney Football Stadium pada Rabu pukul 20.00 waktu setempat. Dari 15 menit waktu yang diizinkan, banyak sekali pemandangan menarik dari OT pertama Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Pelatih fisik Quentin Jacoba lebih banyak mengambil alih komando. Terlihat beberapa kali Sandy Walsh berbicara kepada tim, begitu juga sang kapten Jay Itzes. Hal yang menarik lainnya adalah Rizky Ridho yang terlihat melakukan pergerakan dan operan terukur. Bagus Rizky, teriak Patrick Kluivert. Sementara itu beralih ke latihan kiper di mana 2 kiper utama kemungkinan jadi milik Maarten Paes dan Emil Audero. Kedua kiper masing-masing menjaga 1 gawang ditemani 1 kiper lain, yakni Hernando Ari dan Nadeo Argawinata sebagai penendang. Kemungkinan besar 1 kiper bakal dicoret untuk laga besok. Memprediksi nama Nadeo Argawinata yang tak akan mampu melaju ke final 23 nama. Selanjutnya, 3 pemain yang dicoret akan berasal dari posisi striker dan pemain bertahan atau back. 2 pos ini paling banyak diisi dalam pemanggilan kali ini, back ada 12, sedangkan striker ada 8.
Posisi bek tengah juga paling banyak di skuad karena ada 8 pemain yang dipanggil menjadi bek tengah utama di klubnya saat ini. Sementara di posisi striker utama ada 6 pemain yang memiliki gaya main serupa. Terakhir, sesi OT Timnas Indonesia diakhiri oleh pemandangan Ragnar Oratmangoen yang jadi satu-satunya pemain yang latihan terpisah. Pemain FCV Dender itu memang menjadi pemain terakhir yang tiba di Sydney sehingga kemungkinan kurang bugar. Tapi Ragnar juga sudah dipastikan tak bisa main lantaran akumulasi kartu kuning yang ia terima. Prediksi 4 pemain yang dicoret Timnas Indonesia untuk lawan Australia, Nadeo Argawinata, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and Marcelino Ferdinand jadi pusat perhatian media Inggris. Ada apa jelang Indonesia versus Australia? Sorotan besar dari media Inggris, apa yang membuat Marcelino begitu istimewa menjelang laga akbar ini? Jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Australia, Marcelino Ferdinand mendapat sorotan dari media Inggris. Timnas Indonesia akan melakoni laga penting dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret 2025, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan 2 lawan berat, yaitu Australia dan Bahrain. Australia menjadi lawan skuad Garuda lebih dulu pada Kamis. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Allianz Stadium Sydney. Laga kali ini menjadi sangat penting bagi kedua tim mengingat keduanya sama-sama membutuhkan kemenangan. Australia berada di posisi kedua klasemen grup C dengan torehan 7 poin dari 6 pertandingan. Mereka hanya unggul 1 poin atas Timnas Indonesia yang ada di peringkat 3 dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Mereka hanya unggul 1 poin atas Timnas Indonesia yang ada di peringkat 3 dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Tidak hanya menentukan pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia juga mendapat perhatian dari media luar negeri. Salah satunya adalah media Inggris, yaitu Sportsmole. Menariknya, Sportsmole menyoroti salah satu pemain Timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand. Dalam rilis mereka, Marcelino disoroti karena menjadi pahlawan Timnas Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Ia menjadi aktor utama saat tim Merah Putih menyudahi tren buruk 2 kekalahan secara beruntun sebelumnya ketika melawan Cina dan Jepang. Kemudian setelah 3 hasil imbang beruntun, termasuk hasil imbang melawan Australia, dan kekalahan beruntun, Merah Putih kembali ke persaingan memperebutkan posisi kedua dengan kemenangan kandang 2-0 atas Arab Saudi pada pertengahan November berkat 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Tulis Sportsmole. Tidak hanya menyoroti aksi Marcelino, Sportsmole juga memprediksi jebolan Persebaya Surabaya itu akan menjadi starter. Marcheng diprediksi akan mengisi posisi gelandang serang di belakang 2 penyerang Timnas Indonesia. Ia akan menjadi penyokong lini depan yang akan diisi oleh duet Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Marcelino Ferdinand akan kembali berperan sebagai gelandang serang setelah mencetak 5 gol internasional, termasuk 2 gol saat menang atas Arab Saudi pada pertandingan terakhir di babak kualifikasi, tulis Sportsmole. Ia dapat mendukung pasangan penyerang Rafael Struijk dan Ramadan Sananta lanjut mereka. Marcelino diprediksi akan menjadi lini kedua bagi Timnas Indonesia untuk mencetak gol.
Adapun di belakang Marcelino, Tom Haye dan Joey Pelupes akan mengisi lini tengah. Dengan peran besarnya saat melawan Arab Saudi, Marcelino tentu diharapkan mampu bermain apik lagi saat melawan Australia nanti. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jelang laga akbar penuh dengan keseruan taktikal, Jay Itzes kobarkan semangat dan berikan pesan berkelas untuk pemain baru Timnas Indonesia, jangan takut menunjukkan potensimu. Menjelang laga besar, Jay Itzes mengingatkan para pemain baru untuk percaya diri dan bermain lepas di lapangan. Seperti apakah kekuatan chemistry yang dibangun Bang Jay? Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes memberikan pesan berkelas kepada para pemain anyar yang bergabung membela skuad Garuda. Timnas Indonesia memang dipastikan mendapatkan tambahan 4 pemain naturalisasi yang bergabung dengan tim. 4 pemain yang bergabung dengan tim Merah Putih jelang melawan Australia dan Bahrain adalah Ole Romanye, Joey Pelupes, Dean James, dan Emil Audero. Mereka baru resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI belum lama ini. Ole Romanye hingga Emil Audero memiliki peluang besar buat melakukan debut dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga ke-7 Grup C melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis dalam kurung 20 Maret 2025. 5 hari setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 25 Maret 2025. Untuk menghadapi laga ini, tim Merah Putih mendapatkan amunisi baru yang jumlahnya tak tanggung-tanggung karena langsung 4 pemain. Menanggapi hal ini, sebagai Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes menyebut bahwa keputusan PSSI sangat tepat. Pasalnya, laga melawan Australia dan Bahrain ini merupakan pertandingan krusial. Pemain Venezia FC ini menilai bahwa datangnya 4 pemain baru merupakan keputusan yang bagus dan tepat. Saya pikir federasi telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menarik pemain-pemain baru, ujar Jay Itzes dalam jumpa pers jelang melawan Australia, Rabu dalam kurung 19 Maret 2025. Ini sangat penting. Menurutnya, kedatangan 4 pemain baru menjadi momen penting dan luar biasa karena mereka akan bermain untuk Indonesia dan tentunya keluarga. Pemain berusia 24 tahun tersebut menilai bahwa para pemain ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bermain untuk Indonesia, bermain untuk keluarga, bermain untuk negara sangatlah berarti, kata Jay Itzes. Saya sendiri juga melakukannya lebih dari setahun yang lalu dan saya pikir mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, ucapnya. Lebih lanjut, mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut memiliki pesan kepada para pemain anyar Timnas Indonesia ini. Jay Itzes memberikan pesan berkelas kepada Emil Audero hingga Ole Romanye. Dia berpesan agar mereka terus memberikan yang terbaik untuk tim Merah Putih. Dengan tegas, Jay mengatakan bahwa dia tak peduli mereka datang dari belahan dunia mana. Menurutnya, tujuan para pemain saat ini sama, yakni untuk membela dan mewakili Indonesia.
Oleh karena itu, Jay berharap semua pemain konsisten dan terus memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Pesan saya kepada pemain baru adalah meskipun kami berasal dari berbagai belahan dunia, lahir di tempat yang berbeda, kami tetap berjuang untuk warna yang sama, tegas Jay Itzes. Kami memiliki tugas untuk membela dan mewakili negara. Jadi itulah yang selalu saya sampaikan, ungkapnya. Lebih lanjut, Jay mengungkapkan bahwa 4 pemain ini memang baru bergabung beberapa hari dengan skuad Garuda. Namun menurutnya mereka sudah beradaptasi dengan baik bersama tim Merah Putih. Oleh karena itu, dia percaya diri skuad Garuda bakal bisa meraih hasil maksimal nantinya. Saya pikir semua pemain yang baru tiba meskipun hanya dalam beberapa hari sudah menunjukkan kemampuan mereka, jelas Jay Itzes. Mereka juga sudah beradaptasi dengan baik dalam tim dan suasana di dalam tim juga sangat baik, tuturnya.